Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir di sesi yang membahas topik yang sangat menarik ya, tentang AI dan storytelling. Mungkin nanti sebelum saya memanggil tiga pembicara kita yang luar biasa, saya memberikan background sedikit tentang topik hari ini. Saya ingat sudah ada artikel yang sangat lama di Harvard Business Review, Bapak Ibu bisa cari. Judulnya Storytelling That Move People. Jadi itu wawancara seorang akademisi, pengajar di bidang screenwriting, namanya Robert McKee. Dia ngajar di satu kampus di California. Yang dia cerita dari wawancara tadi, dia bilang bahwa kenapa kok dia memilih belajar tentang screenwriting. Jadi murid-muridnya si Robert McKee ini salah satunya yang bikin film Forrest Gump yang terkenal ya. Ada beberapa film-film terkenal yang dihasilkan muridnya Robert McKee ini. Dia bilang, kurang lebih dia bilang kalau jadi pembuat film, itu sebenarnya sesuatu yang dia yakini bisa berpengaruh, punya dampak besar, terutama ngubah dunia. Karena dia melihat banyak ilmuwan yang punya ilmu yang luar biasa, punya data yang sangat prudent, sangat bagus, tetapi tidak bisa punya pengaruh di dunia. Kenapa? Karena kalau kita bicara angka, bicara data itu puyeng atau pusing Bapak Ibu. Menjemukan, membuat orang bosan. Sehingga kemudian dia ingin mempengaruhi dunia lewat cerita, lewat movie. Itulah salah satu yang kemudian menginspirasi Mark Plus sekitar 2013, jadi lebih dari 10 tahun yang lalu. Saya ingat waktu itu kami membuat satu workshop 3 hari, Bapak Ibu, judulnya tentang The Power of Storytelling in Marketing. 2013 belum ada AI, belum ada metaverse, belum ada terminologi teknologi sebagaimana sekarang. Jadi waktu itu kita bilang, kita percaya bahwa untuk mempengaruhi orang, terutama di dunia marketing, data, angka, statistik memang bisa dipakai. Tetapi kalau bahasa sederhananya itu mungkin hanya menyentuh sisi otak kiri kita, sisi rasional kita. Padahal manusia sebagai makhluk emosional, kita akan lebih mudah digerakkan kalau disentuh emosinya. Sehingga data, fakta, angka, sebagaimana yang dikatakan Robert McKee, kami percaya itu harus dilengkapi dengan cerita. Karena ceritalah yang bisa menyentuh emosi manusia. Itu 10 tahun yang lalu. Dan hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang membuat saya agak merinding ya. Karena kalau kita bicara teknologi Bapak Ibu, dulu kita bicara teknologi itu ya hanya untuk angka, hanya untuk data, hanya untuk statistik, hanya untuk sesuatu yang menyentuh sisi rasional, betul ya? Nah siang ini kita akan membicarakan sesuatu yang cukup menggemparkan ya, karena bagaimana kita bicara AI dalam konteks storytelling. Bagaimana teknologi untuk sesuatu yang menyentuh emosi, bukan hanya menyentuh rasio. Kurang lebih mungkin nanti akan menyangkut ke situ. Untuk itu mungkin saya mengundang 3 pembicara yang tadi sudah Bapak Ibu bisa lihat juga profil singkat beliau di layar. Yang pertama saya panggil ke atas panggung Ibu Fenly Tanto sebagai Country Director Google Cloud Indonesia. Mudah-mudahan saya tidak salah pronounce ya Bu. Ya silakan Bu Fenly. Yang kedua Bapak Wira Gumai selaku General Manager Densu Kreatif. Silakan Pak Wira. Terima kasih sudah hadir. Dan last but not least Bapak Agung Priambodo sebagai Chief Marketing Officer Alternative Media Group. Tepuk tangan untuk Pak Agung. Ya, jadi modelnya hari ini siang ini kita akan ngobrol-ngobrol saja dengan Bapak-Bapak Ibu di panggung. Nanti kita akan berikan waktu juga dengan Bapak Ibu sekalian di sini untuk bisa berinteraksi dengan beliau. Karena saya yakin pasti akan banyak pertanyaan, banyak hal yang ingin kita diskusikan bersama. Oke, saya mulai dari ujung dulu ya, Bu Fenly. Jadi kalau di Indonesia ada 9 naga, kalau di global itu ada bukunya namanya The Four ya, kalau Bapak Ibu pernah baca. 4 raksasa teknologi, salah satunya sudah hadir perwakilannya di sini Bu Fenly. Nah kalau bicara teknologi Bu Fenly, ya mungkin langsung saja. Tadi kita bicara storytelling ini kan sesuatu yang berpengaruh ya, punya kekuatan dalam konteks apapun, terutama dalam dunia marketing. Lalu kira-kira kalau dengan adanya AI Bu Fenly, kira-kira bagaimana AI ini bisa mendukung para storyteller ya, baik itu di perusahaan, akademisi atau apapun, terutama di korporasi ya, untuk membuat story yang lebih relevan dan personal. Ya.
Silakan. Mas Adri ya? Ardi. Ibu. Ardi. Iya. Halo. Selamat siang semuanya, salam kenal. Saya sebenarnya bukan Fanly, tapi Fanly. Jadi ingetnya Fan aja ya, Fanly. Saya Country Director dari Google Cloud Indonesia. Salam kenal semuanya, senang berada di sini. Terima kasih Markplus atas undangannya. Saya mungkin sebelumnya mau sharing mengenai video sedikit, supaya nanti ada gambarannya, bisa ditampilkan. Dari awal, kami punya misi untuk terus meningkatkan taraf hidup orang sebanyak-banyaknya. Dengan sedikit bantuan, temukan jawaban. Jelajahi tempat-tempat baru. Temukan inspirasi dan belajar hal-hal baru. Hidup jadi lebih mudah. Perjalanan jadi lebih lancar. Mimpi jadi lebih besar. Dengan kita dengan dunia yang memiliki potensi tak berbatas. 3, 2, 1, dan dan untuk menyambut era baru Indonesia bersama AI, kita semua punya kesempatan yang sama untuk maju dan berkembang. Kesempatan untuk menemukan solusi baru dan berhidup jutaan anak bangsa. Cari jalan keluar ke semua tantangan yang ada. Kami sadar, ambisi yang harus diimbangi dengan tanggung jawab yang besar. Karena tujuan kami menjadikan AI bermanfaat untuk semua. Nah, mungkin dari video ini bisa dilihat kalau misi dari Google adalah membuat AI bermanfaat. Bermanfaat bukan hanya untuk personal, tapi juga untuk perusahaan. Jadi memberikan kemudahan. Jadi AI itu kuncinya adalah memberikan kemudahan. Nah, bagaimana Google memberikan kemudahan? Ya, pertama ada data yang sangat banyak. Baik itu data dari sosial media, data dari behavior, dari misalnya past purchase, browsing behaviornya seseorang, atau bisa juga data dari CRM-nya. Nah, dari data-data yang banyak tersebut bisa dikumpulkan. Nah, data yang dikumpulkan itu menjadi pengertian terhadap segmentasi terhadap seseorang. Ya, bahkan mungkin perusahaan bisa memilah-milah jadi 60 jenis atau misalnya dipilah lagi jadi 100 jenis gitu. Berdasarkan customer preference-nya dan berdasarkan dia punya behavior-nya historically. Nah, dari history itu lalu apa next-nya? Next-nya adalah content generation based on that history. Jadi memudahkan marketers untuk membuat konten, untuk mengassist marketers. Nah, setelah dibuat kontennya tersebut adalah sangat personalisasi, sangat relevan terhadap si customer, si audience. Jadi makanya dari situ, dari sisi storytellingnya. Lalu AI juga pelajarinya apa? Kira-kira kontennya, audiensnya tuh lebih senang di-deliver bentuknya seperti apa? Bentuknya dalam bentuk teks, atau dalam bentuk movie, atau dalam bentuk audio, dan itu bisa disesuaikan dari sisi content generation-nya. Lalu apa setelahnya? Time-nya, kapan time-nya yang tepat? Nah, dari situ, setelah time di-deliver, kemudian apa next-nya? Next-nya adalah apakah konten yang di-generate sudah optimal, dan itu merupakan satu kesatuan dari semenjak pengertian terhadap customer, terhadap audience, penerapan pengisian konten, pemberian konten, delivery konten, dan result dari konten tersebut. Itu juga bisa AI generated. Contohnya tuh di mana sih? Contohnya mungkin kita cerita Google Cloud Customer ya, yang menggunakan AI. Spotify. Teman-teman ada yang pakai Spotify di sini? Nah, kalau misalnya lagi lihat Spotify playlist create for you, itu spesial for you. Jadi dia tahu
itu saya sukanya musiknya seperti apa. Jadi di delivernya konten-konten yang hanya untuk saya. Bagaimana dengan retail? Retail juga bisa dari misalnya di target gitu ya, contohnya itu ada personalisasi terhadap saya pas behaviornya seperti apa, lalu saya suka dikasih promo seperti apa. Atau misalnya di bank ini mungkin selain memberikan insight untuk misalnya customer tersebut seperti sukanya untuk produk banking yang mana, tapi bisa di-engage dengan, saya kasih contoh, gimana kalau misalnya Mbak yang di sini ternyata ada fraud, lalu saya masuk ke dalam aplikasi M-banking Anda gitu, mobile apps-nya banking, dan kan enak tuh kalau misalnya ada fraud kita dibilangin gitu, ada transaksi yang suspicious gitu, apakah ini transaksinya kamu Mbak gitu, terus boleh dong di-share gitu. Terus ternyata, oh ini bukan transaksinya saya. Oke, kalau kayak gitu saya blok ya kartunya gitu. Sementara nanti saya akan kasih kembali ya kartu yang baru gitu. Oh tapi saya mau traveling gitu. Travelingnya kapan gitu? Travelingnya saya mau ke Europe besok gitu. Oh karena pengiriman kami 3 hari kerja, bagaimana kalau Mbak yang datang ke bank saya, ke branchnya untuk ngambil kartu. Nah, terus, oh sekalian dong saya mau tuker exchange rate karena saya mau jalan-jalan ke Eropa gitu. Oh kalau misalnya untuk exchange rate yang euro bisa di bank yang satu, yang di branch yang ini gitu. Jadi mereka mengidentify lokasi dari si customer dan memberikan suggestions yang paling dekat dan itu staying relevant. Jadi sangat mendekatkan diri, very personalized, very engaging. Begitu bukti contohnya kalau misalnya untuk storytelling dan AI. Jadi membuat dari data historis sebenarnya sesuatu yang lebih personal ya, Bu Fandi. Karena tadi menyinggung tentang konten, artinya dari historis, data profiling tadi, kemudian kita bisa membuat konten yang personal. Mungkin saya izin lompat sedikit ke Pak Wira, kan di industri kreatif ya. Nanti saya mungkin kembali ke Bu Fandi lagi ya, kita tektokan. Bagaimana kemudian kalau di pengalaman di Dentsu Pak, untuk memanfaatkan AI ini? Tadi kan beliau, Bu Fandi sampaikan, dengan data historis kita jadi tahu profil, kita tahu kesukaan, preferensi, di mana, kapan, siapa mereka berkoneksi. Bagaimana data itu kemudian bisa dimanfaatkan untuk konteks kalau di dunia kreatif seperti di Dentsu? Konteks di dunia kreatif yang paling penting adalah kontennya itu sebenarnya lebih ke gimana caranya membuat konten atau storytelling yang engaging gitu ya, yang resonate gitu ya. Nah sebenarnya kalau menurut kami di Dentsu, I believe dari teman-teman semua di sini juga merasa punya pemikiran yang sama, bahwasanya kalau misalkan berbicara mengenai AI, mungkin dari Bapak Ibu atau teman-teman atau mungkin kliennya Dentsu merasa bahwa oh kalau misalkan udah ada AI harusnya nggak perlu orang lagi gitu ya, atau mungkin harganya rate cardnya bisa lebih murah gitu ya, padahal sama sekali enggak gitu. Karena ketika berbicara mengenai storytelling dengan menggunakan AI itu sebenarnya ibaratnya adalah sebuah komputernya gitu ya. Komputer itu akan bisa bekerja, akan optimal jika ada penggunanya. Sama halnya dengan AI dan si pengguna manusianya ini sama sekali tidak bisa dipisahkan gitu. Nah itu sebenarnya fungsi human di sini tuh sesuatu yang sangat integral, menjadi integral part untuk bisa AI itu beroperasi secara optimal. Sebenarnya saya ada slide yang sedikit bisa menggambarkan gimana caranya atau proses penggunaan AI ini bisa optimal gitu ya, dimana kami percaya di Dentsu bahwa human dan AI itu sebenarnya sebagai collaborator gitu ya. Mereka bekerja hand in hand gitu ya untuk menciptakan sebuah konten atau storytelling yang bisa menggugah emosi dari audiensnya gitu. Nah, di mana proses penggunaan AI itu banyak banget fasenya gitu, mulai dari tadi berbicara mengenai data collection gitu ya. Data collection ada berbagai macam sumber gitu. Cuman kan kalau misalkan kita memperhatikan data dari berbagai macam sumber, itu kan lelah ya, capek ya. Kenapa kita nggak gunakan AI untuk menganalisa data yang banyak banget gitu ya dari berbagai sumber dengan menggunakan AI? Definitely dengan menggunakan AI akan mempermudah
kerja tim, itu satu. Terus yang kedua adalah akan terjadi adanya efisiensi dan produktivitas tentunya yang akan meningkat gitu. Nah, ketika ngomongin tentang data collection, ini ibaratnya kalau saya melihat ini sebenarnya sebagai otaknya atau permulaan awal gitu ya, di mana si usernya ini, si humannya ini harus benar-benar bisa memahami di area pertama ini gitu, sehingga nanti di area selanjutnya mereka bisa menghasilkan output dengan menggunakan AI itu lebih optimal sesuai dengan ekspektasi gitu ya. Ketika ngomongin tentang gimana AI digunakan oleh kami di industri kreatif gitu ya untuk create suatu storytelling atau campaign gitu, yang paling penting adalah understanding audiensnya dulu seperti apa gitu. Understanding audience itu bisa didapat dari brief dari klien gitu. Tapi gimana caranya untuk bisa nge-deep dive behavior mereka, needs mereka gitu ya, atau sebenarnya sentimen atau tren yang sedang terjadi di luar sana dengan menggunakan AI. Karena kalau misalkan kita datang satu-satu ke orang, atau mungkin zaman dulu kita melakukan FGD atau deep stick study, itu akan memakan waktu lebih lama gitu ya. Dengan menggunakan AI ini akan mempermudah kerja tim dan mempercepat, karena sekarang semuanya serba cepat. Of course teman-teman semua di sini pengen semuanya outputnya juga cepat gitu kan. Nah, dengan understanding audience ini menjadi modal utama suatu konten atau storytelling yang di-generate melalui AI itu bisa benar-benar relevan banget gitu. Yang seperti tadi saya bilang gitu, komputer bisa optimal kalau misalkan usernya mengerti gitu ya tentang menggunakan komputer tersebut. Contohnya, saya nggak pandai menggunakan Excel, tidak sepandai orang finance misalkan. Orang finance itu bisa mengoptimalkan Excel dengan sedemikian rupa, tapi saya tidak bisa karena saya tidak mempunyai understanding yang sama terhadap orang finance tersebut. Begitu pula juga dengan AI. AI itu sebenarnya otaknya justru sebenarnya kalau menurut kami adalah ada di orangnya tersebut gitu loh. Gimana orang itu mempunyai understanding terhadap audiensnya, needs-nya apa, behavior-nya apa, preference-nya apa gitu ya, sentimen di sosial medianya seperti apa gitu. Sehingga bisa menciptakan perintah atau prompt di AI tools yang mereka gunakan sehingga bisa menghasilkan konten yang relevan atau resonate kepada audiens. Nah, jadi di sini sebenarnya bisa kelihatan sangat jelas perlu ada human nggak sih? Definitely perlu ada human gitu ya. Kalau misalkan ngelihat di bagian atasnya tuh human plus AI, human plus AI, dan yang paling akhir adalah human. Jadi sebenarnya proporsi human dalam konteks AI ini justru lebih besar daripada AI itu sendiri gitu ya. Karena again AI is a machine gitu ya. Mereka bisa menghasilkan suatu konten atau storytelling yang berdasarkan data, tapi gimana caranya gimana caranya create storytelling yang resonate ke audiens itu diperlukan human untuk memberikan sesuatu yang sifatnya emosional gitu ya. Baik itu secara sosial, budaya gitu, atau mungkin pengalaman dari si prompter tadi gitu. Nah, ketika si human ini sudah melakukan prompting gitu ya, akan sangat penting di step terakhir itu human itu melakukan verifikasi atau validasi mengenai si konten-konten atau storytelling yang di-generate sama si AI ini. Apakah ini sesuatu yang sudah relevan, apakah ini sesuatu yang sudah engaging, apakah sesuatu yang sebenarnya mengena ke hati konsumennya gitu ya. Itu sesuatu yang penting. Jadi memang sangat-sangat tidak bisa dipisahkan antara human dan AI gitu. Oke, terima kasih Pak Wira. Saya ke tengah sekarang ke Pak Agung. Ya, kalau Pak Agung kan di dunia media ya Pak ya, digital media, bagaimana sebenarnya pemanfaatan AI ini untuk membuat pesan yang disampaikan lewat media kita bisa lebih tepat sasaran ke audiens Pak. Kalau pengalaman di EMG mungkin bisa diceritakan. Oke, terima kasih. Selamat siang teman-teman semua. Kalau ngomong AMG itu berarti kita ngomongin industri yang sangat spesifik, which is out of home. Out of home itu sebuah media di dalam tatanan media yang sangat luas. Out of home sendiri itu adalah media tertua di dunia. Nggak ada yang bisa deny itu. Mungkin dari zamannya Firaun ya, udah ada totem-totem, itu adalah out of home. Nah, out of home terus berkembang ketika dunia juga ikutan berkembang.
Di mana sekarang kita ada AI di dalam dunia kita juga harus compete, bukan cuman compete, cuman selaras. Begitu pula dengan dunia digital. Sekarang banyak format digital out of home yang kita tahu. Bahkan sekarang satu level di atasnya ada programmatic digital out of home, di mana itu fueled sepenuhnya oleh data dan algoritma, di mana itu menjadi AI yang menjadi bagian dari sebuah perjalanan, sebuah campaign. Nah, out of home itu unik. Kenapa? Out of home itu adalah media yang memang dikhususkan untuk orang yang passing by, bukan statis. Digital statis, Anda ngelihatnya begini, walaupun Anda dalam keadaan bergerak, tapi Anda melihatnya begini. TV pun begitu, radio pun begitu, segala macam yang lainnya. Tapi out of home dibikin, dianya berhenti, orang yang jalan. Harus ada pengetahuan khusus di teman-teman industri kreatif, di teman-teman industri media untuk merelate itu semua. Bukan mediumnya yang tidak berhasil, tapi kontennya kadang-kadang yang salah. Nah, makanya sekarang AMG ataupun industri digital out of home itu dipersiapkan untuk menuju ke digital world yang memang harus di-field sama data. Jadi teman-teman sekarang nggak cuma di kita, di industri ini sudah ngomongin data. Kenapa? Karena orang akan nanya, teman-teman dari brand nanya, efektivitasnya itu seberapa tinggi sih pasang di out of home, kan gitu ya. Nah, sekarang data yang bisa menjawab itu adalah data yang nempel sama kita, karena kitanya berjalan. Salah satunya adalah data mobile data ID itu yang di capture. Jadi sebelum ke situ saya bilang ada dua data yang diambil secara manual, yang kedua data yang diambil secara otomatis, yang tanpa kita sadari. Data yang pertama, data manual, salah satunya adalah survei, face to face, mau itu BPS data segala macam, terus ada data dari transportasi, misalkan dari landlordnya dari Transjakarta, atau bahkan dari data dari gedung, dari airport, itu data yang dikolek secara manual. Tapi yang kedua, ada data yang kita tidak sadari diambil dan memperkaya data tadi yang Ibu Vanli bilang bahwa keberagaman data itu ada di sana. Salah satunya adalah mobile data kita, purchasing segala macam ada di sana. Terus kita juga punya yang tanpa kita sadari juga, wifi kita kalau nyala itu ada yang sniffing. Ya. Itu di sniff, cuman memang itu GDPR. Tidak masuk ke dalam area di mana itu nge-breach privacy kita. Itu cuman sniff bahwa terdeteksi ada device ini di sini. Lalu itu dihitung dalam kurun waktu tertentu, di dalam radius tertentu dihitung, itu harus diambil datanya. Terus ada beberapa data lain yang diambil. Nah, dengan kombinasi dua data tersebut, para marketer di out of home tahu sebenarnya kalau mau nge-push konten ini, hari ini, jam ini tuh lagi banyak mahasiswa yang berkeliaran di sekitaran titik ini, terus kita push kontennya yang relevan. Itu salah satu ceritanya. Gitu, Mas. Terima kasih Pak Agung. Tepuk tangan untuk 3 pembicara kita tadi ya. Baru mengantari, pemanasan dulu. Jadi sebenarnya yang beliau ini mewakili tiga pembicara kita saling terkait. Karena Bu Vanli sebenarnya kan bicara perusahaan yang memang menyediakan backbone teknologinya. Pak Wira mostly terkait dengan konten secara kreatif konten yang nanti akan disampaikan ke audiens. Pak Agung bicara tentang medianya, di mana kontennya akan disampaikan di media yang relevan. Dan tiga-tiga tadi menyampaikan tentang bagaimana AI bisa berperan ya dalam meningkatkan hubungan antara brand dengan audiens kita. Kembali ke Bu Vanli, Bu. Tadi Bu menyinggung bahwa dengan memahami history profile dari customer ya, brand akan bisa lebih menjalin hubungan, bahkan mungkin sampai ke level emosional. Nah, ini mungkin challenge ya kalau dari pengalaman Ibu, bagaimana brand bisa membangun hubungan secara emosional dengan teknologi. Karena kalau saya ingat di conference 3-4 tahun yang lalu ya, Pak Hermawan itu menutup dengan satu slide, beliau bilang, technology is cool but human is warm, gitu ya.
teknologi keren tapi ya cool, dingin gitu ya. Sementara kehangatan itu sesuatu yang emosional umumnya dengan manusia. Tapi apakah memang seperti itu atau sebenarnya teknologi juga bisa membangun kehangatan hubungan dengan audiens, dengan customer? Thank you Mas. Jadi mungkin tadi saya sempat cerita kalau misalnya AI itu memudahkan perusahaan untuk mengkoleksi data, mendapatkan insight dari data, terus dari situ apakah bisa touch dari sisi emosinya? Belum, tidak bisa. AI tidak mengerti emosi, AI tidak mengerti empati. Nah disinilah peranan manusia yang bisa menangkap empati itu. Konten bisa di-generate oleh AI, tapi adalah manusia yang membuat itu menjadi dari sisi emosinya. Saya kasih contoh. Contohnya nih, kita kerjasama dengan OnCloud. Ada yang tahu OnCloud? Nah, OnCloud itu sepatu yang bolong-bolong itu loh, yang di bawahnya itu. Nah, OnCloud dia memilah-milah customernya. Dia pilih berdasarkan data yang ada dari sosial media, ada yang data juga dari CRM-nya OnCloud dan juga dari e-commerce-nya OnCloud. Nah, dari situ mereka mendapatkan pola customer-nya itu seperti apa, insight-nya. Tapi di delivery-nya seperti apa supaya bisa touch ke emosi, itu tetap dengan menggunakan orang. Jadi kontennya berupa atlet yang sedang melakukan lari gitu dan misalnya pakai sepatu on jadi lebih cepat gitu. Nah itu tetap touch emosinya tetap dengan human. Ada lagi ada brand kosmetik. Brand kosmetik ini dia creating produk dari sosial media. Jadi dia mendapatkan konten-konten yang diinginkan dari dari konsumernya itu seperti apa? Misalnya bikin jadi lebih plump, bikin moisturize, hyaluronon yang ya itu hyaluronic acid gitu. Nah sekarang konten-konten itu trending, tapi diambil dari kontennya, create produknya, yang deliver siapa? Influencernya. Influencer akan diberikan ini loh kata-kata yang lagi trending gitu. Nah dapat dari storytellingnya. Dan mungkin saya tadi mau nambahin, AI itu kayak, aduh ini AI teknologinya kayak gimana ya gitu. AI itu bukan transformasi teknologi. AI itu adalah industri transformation, semua akan pada dasarnya embracing AI. Tahun lalu 2023 dari Gartner Survey itu cuma 5% yang menggunakan AI. 2026 menurut Gartner Hype Survey ini 2026 80% perusahaan akan embracing AI. Dan tahun ini di survei dari Google Cloud lebih dari 40% yang customer yang menggunakan AI sudah di production. Jadi AI itu cepat banget. Jadi we should embrace AI tapi tetap human side-nya yang paling penting. Oke, terima kasih. Jadi datanya luar biasa juga. Ternyata kecepatannya cukup eksponensial Bu Vanli ya. Karena kalau kita kemarin pada saat pandemi itu kan kita memang dipaksa untuk go digital ya. Konon katanya transformasi digital yang terjadi selama pandemi setara 3-4 tahun di masa normal gitu ya menurut McKinsey. Tapi ternyata dengan AI ini menjadi sesuatu yang cepat juga diadopsi. Faktornya kira-kira apa Bu yang kenapa kok bisa cepat? Apakah karena kebutuhan atau seperti apa? Yang tadi ya transformasinya itu bukan transformasi dari teknologi aja, tapi ini semua lini dari pemilik perusahaan, dari CMO, dari HR, dari operation, dari finance, semuanya itu bisa dibantu dengan AI. Dan AI itu gampang banget. Kalau nggak ngerti bisa tanya ke Gemini, jadi tanya AI itu apa, mulai belajar bagaimana sih saya misalnya bikin untuk generate this AI content gitu. Ini bahkan kontennya yang dari pertanyaan-pertanyaan ini tetap misalnya saya tanyanya ke Gemini juga gitu. Nanti jawabannya seperti apa, tapi akan dipersonalisasi gitu. Nah semua itu jadi bagian dari hidup kita saat ini.
Artinya sadar atau tidak, bahkan yang paling gaptek sekalipun sebenarnya bersentuhan dengan AI dalam Betul. hidupnya ya. Betul, bukan teknologi itu tapi industri. Jadi Industri lagi. bisa di-download tuh Gemini. Pesan sponsor banget nih saya. Boleh kok Bu, boleh. Jadi karena memang ini sesuatu yang ada di semua lini, akhirnya saling terkait ya, ada efek bola saljunya yang kemudian membuat semuanya terlibat dalam penggunaan pemanfaatan AI ini. Mungkin saya tambahin Ya, datanya silakan, ya, Pak Agung. data terakhir itu 2023 secara industri company yang bergerak di bidang AI itu 11.000 seluruh dunia. Hari ini 70.000, 25%-nya ada di Amerika, which is itu data yang sangat masif. Perkembangannya, growth-nya itu tadi gede banget, tadi yang Bu Vanli bilang dari 11.000 within 1 year itu nyampe 70.000. Terima kasih Pak Agung. Jadi memang akselerasinya luar biasa ya pemanfaatan AI ini. Kalau di industri kreatif, Pak Wira, kan sering orang bilang, pernah ada kasus juga ya, satu brand di Indonesia yang kemudian menggunakan AI murni untuk bikin konten iklan gitu ya. Nah, pertanyaannya seberapa isu tentang orisinalitas, keautentikan gitu ya, ketika kemudian kita memanfaatkan AI untuk menciptakan konten. Ada orang menganggap itu artificial sesuai dengan namanya ya, tidak bisa menyentuh emosi, tidak otentik. Nah, kira-kira kalau di dunia kreatif seperti apa? Oke, sebenarnya kalau saya ingat banget memang ada satu ads gitu, campaign yang memang mereka secara output videonya fully menggunakan AI gitu ya. Di Indonesia? Betul, di Indonesia. Kalau kami sih sebenarnya melihat itu sesuatu yang nggak masalah sama sekali gitu kan. Tapi ketika berbicara mengenai kita berbicara dengan siapa ke audiensnya, konten storytellingnya sebenarnya yang paling krusial gitu ya. Mau secara visualnya itu menggunakan AI gitu ya, tapi gimana caranya pesan-pesan di dalamnya itu bisa membuat atau menggugah emosi si audiensnya seperti yang tadi saya bilang. Jadi kalau kita melihatnya menggunakan AI secara final outputnya itu sama sekali tidak masalah selama konten di dalamnya atau message di dalamnya itu sesuatu yang relevan buat konsumen. Nah, gimana caranya untuk create relevansi dan resonasi ke audiens, yaitu tadi seperti Bu Vanli bilang juga bahwa kebutuhan atau bukan kebutuhan tapi lebih kepada utilisasi human di dalamnya ketika menggunakan AI itu sesuatu yang sangat-sangat penting gitu. Itu sih. Oke, kalau di industri media, Pak Agung, ya. Kira-kira perkembangan di 2025 ini ya, dengan AI ini, tadi kan Bapak menyetir juga data riset, Bu Vanli juga sudah menyetir data riset ya, tentang betapa ada akselerasi yang luar biasa. Kalau di dunia media, kira-kira seberapa revolusioner pemanfaatan AI? Media tetap akan mengikuti perkembangan zaman ya, begitu, karena gini, media adalah sesuatu yang dikonsumsi publik, di mana publik itu merupakan target audience dari para brand, di mana brand itu yang memberikan pergerakan di dunia ini dengan cara mereka beriklan. Jadi konsepnya bahwa dunia ini bergerak karena adanya supply dan demand. Media adalah bagian dari journey tersebut, di mana akan banyak sekali yang teramplifikasi melalui media, dan banyak juga teknologi-teknologi yang harus diadopsi sama media untuk tetap relate sama dunia yang akan datang tersebut. Baik, terima kasih penjelasannya Bapak Ibu sekalian. Tepuk tangan untuk 3 pembicara kita. Agar lebih interaktif mungkin saya akan berikan kesempatan ke audiens untuk juga mengajukan pertanyaan ke 3 pembicara kita. Walaupun nanti selang-seling ya, saya juga akan ngobrol-ngobrol lagi dengan beliau. Mungkin boleh yang ingin bertanya, boleh angkat tangan. Mohon pertanyaannya mungkin singkat dan ditujukan ke siapa? Bapak sebelah sini? Di tengah dan sebelah sana dua bapak-bapak, ada ibu-ibu mungkin yang ingin bertanya juga. Satu dulu. 1, 2, 1 lagi mungkin. 3, oke. Dari Bapak yang sini tadi, boleh. Boleh nama, perkenalan Pak, dan pertanyaannya ditujukan ke siapa? Selamat siang, nama saya Arya. Mau nanya ke Pak Wira kali ya. Jadi beberapa hari lalu itu ada orang di X yang bikin thread mengenai
digital marketingnya Klarna, sebuah fintech Klarna, fintech di Swedia. Jadi she said that she involves a lot of AI dalam digital marketingnya, termasuk diantaranya adalah pembuatan materi untuk digital ads. Dan itu she claims that itu bisa menurunkan cost sebegitu sangat banyak. Saya agak lupa angkanya, tapi menurunkan costnya sangat banyak gitu. Dia mengklaim seperti itu. Nah, Pak Wira ini kan sebagai pelaku di sisi agensi gitu ya, terutama agensi kreatif. What's your opinion about the usage of AI dalam hal digital marketing sampai ekstensif itu? Itu aja. Thank you. Maksudnya tadi cost-nya tuh cost apa ya? Cost untuk secara keseluruhannya. Jadi cost produksi dan segala macam kan sampai ke materi ads-nya itu aja dibikin oleh AI gitu. Oh, oke. Jadi what's your opinion about it? Pengalaman kami di Densus sebenarnya ketika berbicara mengenai cost efisiensi ada bisa dibilang ya dan tidak sebenarnya gitu ya. Ini kalau misalkan dari sisi creative agency yang selama ini kami di Densus menggunakan beberapa tools AI gitu ya. Nah, kenapa saya bilang ya dan tidak gitu ya? Karena kalau misalkan berbicara mengenai efisiensi, mengenai waktu gitu ya, of course akan selaras dengan efisiensi dari sisi cost gitu kan. Tapi pada kenyataannya, terutama tools-tools AI untuk kreatif itu sangat-sangat mahal gitu ya, sangat-sangat mahal. Jadi kalau misalkan berbicara ada mungkin kita pengen cost cutting nih gitu, kita pengen efisiensi, orang-orang kita ganti aja deh gitu ya, nggak perlu pakai orang-orang gitu ya untuk create konten atau create digital marketing plan gitu, kita menggunakan AI aja. Seperti yang tadi kita bilang sampaikan gitu sama Bu Vanli juga, AI itu nggak bisa berdiri sendiri tanpa ada orang gitu ya. Jadi cost cutting, bukan cost cutting, cost efisiensi mungkin ada, tapi mungkin nggak seberapa besar karena tetap human touch yang menggerakkan si mesin AI itu sendiri tetap diperlukan sih sebenarnya gitu. Makanya tadi saya juga bertanya-tanya kira-kira seberapa banyak persentase mereka bisa menurunkan si cost efisiensi tadi gitu. Mungkin dari sisi plan marketing budgetnya itu bisa bisa efisien, tapi dari sisi human resource-nya belum tentu bisa mempunyai cost efisien dari sisi manpower-nya. Itu sih menurut saya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih Pak Arya, sudah cukup menjawab. Sama pertanyaan kedua. Saya mau nambahin boleh? Boleh, silakan. Nah, sering tuh dibilang, oh nanti AI menggantikan manusia, ya kan? Jadi mungkin ceritanya kembali ke zaman dulu ya. Waktu dulu itu kalau misalnya paralegal gitu ya, mereka untuk membandingkan satu dokumen dan satu dokumen yang lain kerjaannya mungkin dulu highlighter. Terus udah gitu sekarang di teknologi bisa melihat yang mana sih kata-kata yang diubah gitu. Dan sekarang lebih lagi bisa dengan kita tinggal taruh dokumen, sebenarnya dokumen 1 dan dokumen 2 dan dokumen 3 itu bedanya apa sih gitu. Apakah ini contradicting dari klausa-klausa yang dibuat. Akhirnya lawyer-lawyer ini bakalan hilang nggak sih? Enggak. Mereka akan memberikan lebih efisien kerjanya mereka. Jadi mereka lebih thinking prosesnya lebih ke kompleks. Untuk yang sifatnya automation, untuk sifatnya yang repeatable itu bisa dilakukan oleh si lawyer tersebut. Sama dengan marketers gitu ya. Jadi kalau misalnya konten yang bisa menggantikan marketers enggak. Karena nanti dari sisi automation tetap bisa dibantu oleh AI. Tapi untuk yang lebih kompleks, human touch-nya, dapetin emosinya tetap dari manusia. Jadi kalau yang repetitif, administratif mungkin bisa, tapi begitu hal-hal yang sifatnya lebih kompleks tadi ya, tetap human yang perlu di situ ya. Iya. Kalau saya boleh tambahin lagi ya, sebenarnya ketika ngomongin tentang tools untuk mengerjakan sesuatu yang sifatnya repetitif, kita pernah ada coba kalkulasikan gitu ya. Ini again berbicara mengenai masalah cost efisiensi. Kita pernah mencoba melakukan kalkulasi gitu ya. Kalau misalnya kita menggunakan tools tersebut bisa menghasilkan let's say 1000 konten gitu ya dalam satu beberapa hari lah gitu. Tapi kalau misalnya kita menggunakan manusia, mungkin ya sehari cuma bisa 2-3 gitu ya gitu kan. Tapi dengan menggunakan AI ini bisa multiple output yang bisa dikerjakan.
Nah, tapi investment dengan menggunakan tools ini kita coba compare dengan cost yang keluar, operational cost yang keluar dengan adanya orang-orang ini jauh-jauh berbeda. Itu sekarang ya. Mungkin beberapa tahun kemudian akan lebih lebih bisa dibilang lebih affordable kali ya gitu, sehingga ketika ngomongin tentang cost efisien itu bisa terjadi di beberapa tahun kemudian. Mungkin kalau sekarang belum bisa kelihatan karena memang investment untuk teknologi AI ini sangat-sangat mahal sekali gitu. Oke. Ini pengalaman Pak, kemarin ya. Pak Agung, Saya Bu cuma Fen nambah. tadi ya juga gatel juga. Silakan Pak Agung dulu, silakan Pak. Kalau di media seperti apa? Gini, konteksnya bukan cuma media, cuman ini buat keseluruhan AI. Buat saya AI efisiensinya ada di waktu, bukan cuman cost. Cost iya kita akan berhitung kayak tadi beliau bilang bahwa ini gini. Iya benar. Tapi buat kami yang sudah berjalan, teman-teman di sini sudah juga udah menjalaninya, cost waktu. Saya juga pernah waktu itu ngerjain project legal di mana harus membaca sekian banyak bergudang-gudang gitu. Akhirnya itu kita zaman dulu masih di scan segala macam, akhirnya terus kita bikin engine itu terus kita buatkan sebuah BRN, nama sistemnya BRN, Brand Relationship Network, di mana itu membaca keputusan yang ini sama keputusan yang ini akan berhubungan sama keputusan yang mana, siapa yang punya kasus ini, siapa pengacaranya. Nah itu kalau dijalankan tadi manual nggak kelar-kelar tuh, asli nggak kelar-kelar. Tapi dengan bantuan algoritma tertentu, dengan bantuan konsep otomasi, itu bisa menjadi percepatan dan efisiensinya di waktu. Oke. In replacing get images with AI generated visuals, saving 4 million dengan cutting translation and production agencies, in total 10 million in a quarter, dan itu katanya meng-cut sampai 25% dari cost yang dikeluarkan oleh Klarna untuk satu quarter tersebut. Itu aja sih, tapi mungkin diskusinya kita bisa lebih banyak di luar. Balik lagi ke quality outputnya ya, apakah sebenarnya punya human touch-nya atau enggak gitu kan. Selamat siang semuanya, saya Andri dari Keluarga Baik-Baik, insya Allah. Bismillah. Pertanyaannya untuk Mas Agung, mungkin ada relate juga untuk ke Bu Fanli dan Mas Wira. Saya beberapa tahun ini memang pelaku industri di OHA Media. Saya ada rencana untuk develop terkait industri OHA ini supaya lebih menggigit. Nggak cuma awareness yang satu arah, yaitu melalui signage ataupun digital signage. Saya perlu development dari Bu Fanli ataupun dari Mas Wira. Dan saya begini, ketika kita melewati suatu media, yang kita harapkan adalah exposure dari audiens yang melewati lokasi tersebut. Kemudian kalau kita bisa develop, kita bisa kaitkan dengan ranahnya digital, let's say dengan sosial media, yang bisa memberi paparan lebih terhadap audiens yang melewati lokasi tersebut, entah outputnya apa, apakah paparannya ke IG ataupun ke FB dan lain-lain, itu mungkin udah ada apa belum, saya masih belum tahu juga, belum clear juga. Atau Bu Fanli, let's say ada output yang lebih tajam. WhatsApp jadi media sosial yang memang jadi paling utama untuk digunakan percakapan. Apakah kita bisa menggunakan WhatsApp sebagai output untuk tambahan awareness-nya, and is that legal secara UU ITE-nya? Apakah maksudnya ketika Bu Fanli memprofiling seorang audiens yang melewati lokasi tersebut, kemudian mendapatkan cookies dan akhirnya mendapatkan nomor WhatsApp audiens tersebut, kemudian bisa dipaparkan, bisa disampaikan message, is that legal ataupun ada rencana memang development ke sana? Sebenarnya itu akan jadi suatu ekosistem yang menarik ya, artinya secara advertising, secara penyampaian message, secara penyampaian campaign akan lebih komprehensif, begitu kurang lebih. Minta ide dan minta ini aja ke developmentnya tuh kedepannya kayak gimana, begitu. Terima kasih. Saya dulu. Ya. Mas Andri, terima kasih.
Ini menarik nih, karena pertanyaan ini banyak sekali terakhir-terakhir ini dalam 2-3 tahun, bahkan sampai 5 tahun ke belakang tuh pertanyaannya mirip-mirip. Bagaimana sih mengeksplorasi antara dunia digital dengan dunia OOH? Ya. Ini kalau di OOH sendiri kami punya jargon, out of home lead search. Simple, out of home lead search. Anda mungkin berbayar untuk iklan TikTok, Twitter, apalah segala macam digital, tapi itu kemungkinan Anda lihat kecil sekali. Ya, Anda akan begitu terpapar iklan yang dicari X-nya, tak, karena Anda ya udahlah, gue tahu. Nah, tapi kan dari pihak marketer, dari pihak yang punya brand pengennya itu Anda terekspos. Nah, kalau gitu dibalik, terpapar dulu di luar, di mana media yang nggak bisa dimatiin, itu ya kelebihannya out of home, medianya nggak bisa dimatiin tuh. Kalau yang lain bisa di skip, bisa di zippable, bisa dicari X-nya, out of home nggak bisa. Dipapar dulu di situ, triggering curiosity. Di trigger curiosity-nya, baru dia ngelit ke search. Dia akan mencari, oh ini. Nah, berarti konteksnya, konten digital ataupun statik itu harus relate antara umbrella campaign yang mau dibuat sama teman-teman brand dengan audiensnya. Saya bilang lagi, mengingatkan kembali, tadi ada teman-teman mungkin yang belum datang bahwa media out of home ini memang dibuat untuk orang yang on the go, orang yang berjalan. Tidak bisa, nih sekarang mohon maaf, banyak sekali konten-konten di LED, di Videotron, di digital LED, bahasanya kan banyak ya, itu merupakan plek-ketiplek. Iklan TV, iklan digital, ditaruh di sana, nggak akan masuk, sayang duitnya. Saya cuma bilang sayang duitnya, karena kami sudah melakukan survei 3 detik pertama itu yang akan dicerna orang. Gitu ya. Kami itu industri, maksudnya bukan saya, bukan AMG, tapi industri itu 3 detik pertama untuk out of home adalah golden timingnya. 3 detik itu lewat, udah. Nah, bayangin 15 secondnya punya digital ditaruh di billboard yang digital, udah skip. Nah, yang kedua, kita masuk ke arah programmatic. Programmatic digital out of home itu saya 12 tahun lalu ditanya sama, kebetulan saya dulu bekas orang Densu juga, saya ditanya sama orang global, bagaimana adopsi digital, terutama programmatic digital out of home di Indonesia. Hari itu saya ditanya. Saya mengerti industri OOH, saya sedikit mengerti digital, dan saya mengerti media. Jawaban saya, it's not gonna happen in the next 5 to 10 years. Kenapa? Cara berhitungnya berbeda Bapak Ibu. Antara digital yang memang dibuild sebagai digital, sama kita yang formulanya tidak dikhususkan untuk digital. Sebagai AMG salah satunya, AMG itu sebagai media owner, kita nge-build sebuah titik kayak di Sarinah itu milik kita. Kita nge-build titik di Sarinah, itu ada ROI, ada hitungannya. Yang dihitung misalkan 4 klien, 6 klien, terus dikali berapa menit dalam satu loopingan. ROI-nya taruh, kita sebut angka 3-4 tahun. Tapi digital programmatic tidak seperti itu. Digital programmatic kita nunggu, ketika bidnya selesai di Singapura baru masuk ke sini. Itu akan sangat bertolak belakang sama cara menghitung ROI-nya OOH. Makanya pada hari itu saya jawab bahwa it's not gonna happen in the next 5 or 10 years. Konteksnya apa di sini? Sekarang sudah bisa, karena para pemilik media sudah sadar bahwa kita tidak bisa terus-menerus ngikutin pola lama, bahwa kita harus beradaptasi dengan teknologi. Teknologi kemana, disitulah yang ada masanya, ada audiensnya. Akhirnya kita mengikuti itu. AMG sendiri sekarang sekitar 80% dari, sebelumnya mungkin ada yang nggak tahu AMG. AMG itu yang kalau Bapak Ibu lihat naik gedung masuk gedung di office tower, itu ada beberapa LED media di depan liftnya, itu kami. Nah, 80% inventory kami itu connected ke internet dan programmatic, listed ke beberapa pemain SSP dunia. Ada Vistar, ada Hivestack.
Kita listed di sana, jadi itu barang kita tinggal tidur, duitnya jalan tuh. Tapi balik lagi, bahwa ada spot yang kita korbankan untuk traditional sales kami. Nah ini balik lagi nih, bahwa gimana sih hubungan kita sama digital? Hubungan kita baik-baik saja sama digital dan kita akan adu ke sana. Cuman saya yakin belum 100% bisa. Kalau pertanyaannya konteksnya itu belum 100% semua bisa. Karena pertama yaitu tadi costly, kedua banyak yang harus diadopt, mulai dari finance sistemnya segala macam itu berubah-berubah. Gitu kira-kira. Oke, terima kasih Pak Agung. Ini banyak cerita tadi tentang update ya. Bagaimana mengintegrasikan antara out of home dengan digital. Menarik Bapak sampaikan tadi auto home leads search ya. Bu Vanli mungkin ada komentar pertanyaan Pak Andri tadi. Iya, mungkin tadi Pak Andri ya tadi ya. WhatsApp itu bukan produknya Google by the way. Jadi kalau misalnya dari privacy tadi kan saya mau touch sedikit tentang privacy. Di Google kita sangat mengedepankan privacy. Jadi termasuk data-data pelanggan dan kita mengikuti undang-undang yang berlaku ya, undang-undang PDP gitu ya. Jadi bagaimana untuk supaya lebih relevan? Itu biasanya kalau misalnya saya kaitkan tentang out of home gitu ya. Tadi saya ada cerita bareng-bareng ngobrol kita sebelumnya. Kedepannya tuh seperti apa sih trennya gitu. Tadi Mas Agung juga ada ngomong kan, itu dari sisi mobile gitu, telco company itu mempunyai data mobilitas Bapak dan Ibu semua, ya kan? Telco company juga tahu Bapak dan Ibu itu sukanya ngapain dari browsing. Telco company juga tahu Bapak dan Ibu tinggalnya di mana, kerjanya di mana setiap harinya. Jadi kalau misalnya ke depannya itu mereka akan share gak datanya saya sebagai seorang Vanli? Tidak. Tapi mereka akan share agregasinya. Agregasi misalnya, kalau misalnya saya lewatin billboard yang tadi di Sarinah gitu ya. Apa sih profilnya billboard yang ada di Sarinah gitu. Apakah itu pekerja, apakah itu ibu rumah tangga, apakah sukanya makan di McDonald contohnya gitu. Nah itu bisa ketahuan gitu loh dari sisi agregasi, tapi tidak memberikan informasi terhadap data si keseorangan. Nah itu jadi ada pematuhan terhadap regulasi undang-undang, bahkan untuk yang mengidentify data, yang mengolah si pengolah data tersebut. Pengolah data itu mereka mengolahnya itu sesuai dengan encryption gitu. Jadi tidak ada data-data yang bocor dipastikan. Hanya orang-orang tertentu dan itu semuanya encryption. Tadi pertanyaan Pak Andri ya, benar-benar terjawab karena beliau tadi dari keluarga baik-baik, jadi sangat concern terhadap privasi data ya. Oke, tadi ada satu pertanyaan lagi. Tadi maaf setelah ini Bu ya. Yang tadi ada 1, 2, kalau tidak salah sebelah sini ya. Pertanyaan ketiga tadi. Oh belakang, oh sebelah sana. Halo. Saya Ardi, saya ingin bertanya ke Bu Vanli sebagai provider AI yaitu Gemini. Mau nanya, apakah tadi sih udah disinggung sedikit terkait keamanan data. Nah yang saya mau tanyakan adalah karena kantor saya itu membatasi penggunaan AI karena takutnya adalah masuk rahasia perusahaan untuk ke AI gitu. Tapi nyatanya kan sebenarnya bagaimana cara meyakinkannya untuk kalau itu tuh nggak benar gitu. Untuk jawaban untuk Bu Vanli. Aduh, saya terima kasih banget nih pertanyaan ini Pak Ardi nih, jadi boleh jualan nih. Masuk lagi nih Pak Eko nih. Jadi Gemini itu ada 2 jenis ya. Gemini itu ada untuk personal. Jadi personal bisa di-download Gemini, misalnya ada pertanyaan apa untuk personal kayak tadi, bagaimana sih saya untuk latihan maraton, bagaimana sih saya untuk bikin resep yang nggak bisa masak gitu. Nah tapi ada Gemini
untuk perusahaan. Nah, Gemini untuk perusahaan dan di Google itu data yang dimiliki oleh perusahaan, dimiliki dan dikontrol oleh customer. Data itu bukan menjadi milik Google, gitu. Nah, data bagaimana Gemini bisa membantu perusahaan? Itu Gemini itu AI-nya di Google punya 3 grounding. Jadi grounding itu apa sih? Grounding itu memberikan hasil yang relevan. Satu, bisa dari Google Search, bisa dari hasil result dari Google Search. Itu grounding yang pertama. Grounding yang kedua itu dari data perusahaan. Grounding yang ketiga itu bisa dari third party. Third party misalnya kita ngomongin tentang weather, cuacanya seperti apa, atau misalnya data tentang mobilisasi, ngambil dari data telco contohnya, atau data-data lainnya yang ada di third party. Nah, pengaplikasiannya AI itu seperti apa? Contoh, saya mau kasih cerita di Telkomsel. Ini salah satu customer Google Cloud juga. Jadi Telkomsel, teman-teman yang mempunyai My Telkomsel, bisa ada tools yang search-nya gitu ya. Nah, kalau misalnya di grounding-nya seperti apa? Kalau search, misalnya tulis saya mau ke Kyoto. Nah, kalau misalnya itu tidak di grounding berdasarkan data perusahaan, akan result seperti apa jawabannya? Oh, bagus sekali kamu ke Kyoto ya, gini gitu. Tentang semuanya yang berhubungan general ke Kyoto yang general. Tapi kalau misalnya itu berhubungan dengan My Telkomsel, yang keluar apa? Kamu mau ke Kyoto, ini adalah paket roaming ke Jepang. Nah, jadi AI itu membantu untuk menguplift si My Telkomsel untuk stay relevan. Contohnya saya mau nonton video, yang keluar adalah paket Maxstream. Jadi kembali lagi AI itu membantu untuk memberikan konten yang relevan untuk perusahaan. Datanya di mana? Datanya dimiliki oleh customer. Jadi sudah sangat jelas dari terms and conditions, data dimiliki, dikontrol dan diolah oleh customer. Itu aja. Mungkin Bapak kalau misalnya mau ngenalin ke manajemennya nanti saya bisa bantu ngomong. Oke. Karena kalau untuk meyakinkan nggak bisa pakai AI ya, harus human to human ya untuk ini ya. Ini ada pertanyaan yang masuk lewat QR code juga, Bapak Ibu. Mungkin nanti bebas ya mau menjawab. Sekarang AI memang ya mungkin dianggap belum bisa memberikan kehangatan atau sisi emosional dalam konten. Tetapi dengan berkembangnya teknologi yang cepat, apakah ke depannya AI bisa memberikan kehangatan atau sisi emosional yang umumnya ini diberikan oleh manusia? Kira-kira dari sisi konten, Pak Wira mungkin kalau dari sisi iklan, apakah? Oke. Sebenarnya mungkin ada potensi untuk bisa menghasilkan sisi emosional dari dengan menggunakan AI gitu ya. Cuman memang tetap harus divalidasi sama human gitu. Karena tadi kalau ngomongin data collection, kita kan berbicara mengenai behavior orang, needs orang, preference orang gitu ya. Dan juga kita menganalisa di luaran sana, terutama di digital, sentimen atau feedback audiens ini di sosial media itu seperti apa. Nah, AI itu sebenarnya bisa meng-crawling data dari berbagai macam sumber, salah satunya adalah sosial media, feedback dari konsumen atau sentimennya seperti apa gitu. Nah, kalau menurut saya sebenarnya diambil dari feedback dari konsumen itu tadi sebenarnya bisa memberikan potensi untuk gimana caranya konten atau storytelling yang dihasilkan dari AI itu bisa mengena ke konsumen, karena sebenarnya kan sesuatu yang sebenarnya sudah di feedback sama konsumen melalui sosial media atau platform lainnya, and then brand menjawabnya gitu. Mungkin tidak berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya sosial atau budaya, tapi konten tersebut bisa dihasilkan setidaknya bisa menyentuh kebutuhan si konsumen itu sendiri sih sebenarnya. Bukan tidak mungkin ya, karena kalau misalkan ngelihat teknologi AI itu sangat-sangat
progresif sekali sebenarnya gitu ya. Kita ngomongin tentang OpenAI, kita ngomongin tentang Midjourney, itu progresnya cepat banget sebenarnya. Jadi sangat-sangat tidak menutup kemungkinan gimana caranya sebuah AI ini bisa crawling data yang benar-benar memang bisa personalize datanya, benar-benar dari konsumen-konsumen tertentu gitu. Karena sebenarnya AI seharusnya bisa membantu menganalisa segmentasi. Kalau zaman dulu mungkin segmentasi cuma satu gitu ya, teman-teman brand di sini mungkin bikin segmentasi cuma satu gitu. Tapi dengan adanya AI, kita bisa nge-deep dive lagi konsumen-konsumen yang sebenarnya tuh berbeda-beda. Zaman sekarang tuh jenis-jenis konsumen tuh banyak banget gitu ya. Nah, kita bisa nge-deep dive lagi melalui AI, segmentasi yang lebih lebih bercabang gitu ya. Dengan segmentasi yang lebih bercabang, artinya sebenarnya kita bisa mengetahui semua detail dari konsumen tersebut, dari sisi behavior mereka, dari sisi needs, preference, bahkan interest mereka, atau mungkin sebenarnya feedback yang mereka pernah sampaikan, baik itu di Facebook, baik itu di social media dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga tidak menutup kemungkinan untuk bisa memberikan potensi konten atau storytelling dihasilkan sama AI ini bisa menyentuh emosi manusia gitu loh. Gitu. Karena kita punya tahu data preferensi dan sebagainya, jadi kita bisa membuat cerita yang lebih relate ya. Betul. Karena relate akhirnya lebih menyentuh emosi. Betul. Gitu kan. Okay. Tapi ya itu tadi sebenarnya seperti yang tadi di slide saya, di ujungnya itu tetap harus ada manusia untuk memastikan, untuk memvalidasi hasilnya tuh benar-benar sesuai dengan feedback konsumen yang ada di sosial media atau enggak gitu ya. Gitu. Judgment terakhir tetap dari human. Betul, ya manusia. Betul. Pak Agung, Bu Fadli mungkin mau menambahkan terkait? Sudah sih tadi kayaknya Mas Wira udah ngelengkapin AI itu tools, ya kan, tools yang sangat cepat untuk membantu. Anggap aja kayak partner dalam bekerja Anda gitu. Jadi tetap saja kalau untuk cerita konten dari sisi emosi, dari sisi empati yang hanya bisa dapatkan dari sisi human-nya. Makasih, Pak Agung. Thank you. Saya sebagai seorang storyteller biasa ketemu sama beberapa lapis masyarakat ya. Ketika ditanya AI itu apa ya? Padahal mereka hari-harinya bekerja dengan AI, segala macam interaksi dengan AI. Nah, saya harus came up sama sesuatu jawaban yang lebih humanis dengan sebuah analogi. Buat saya AI adalah ini. Ada yang ingat segitiga api, ada oksigen, ada bahan bakar, ada spark. Spark itu kalau di sini flint ya. Sparknya itu adalah algoritma. Fuelnya, bahan bakarnya yang ada di sini itu adalah data. Terus yang menjadi oksigennya itu adalah si data processing infrastructure. Kalau biasanya sih dibilang bahasa susahnya itu ya infrastruktur lah, alat, engine. Nah, engine, algoritma sama data. Sekarang kita yang menentukan nih, ini mau dijadiin apa? Mau dijadiin temen ngerokok atau mau bakar hutan? Kan sesimpel itu jadinya ya. Saya selalu menceritakan analoginya ya adalah ini. Dan kita yang menentukan kapan tiga-tiganya di-connect. Kalau saya cuma begini doang, tidak terconnect. Cuma ada spark sama oksigen. Tapi ketika saya tekan ke dalam, ada satu bahan lagi yang menambahkan segitiga api itu jadi komplit. Itu yang selalu saya bawa ke teman-teman dimanapun levelnya mereka, analogi titik api itu segitiganya seperti apa? Sama seperti data, algoritma, dan infrastruktur. Ketika tiga-tiganya kita yang handle, kita yang memberikan sisi humanis dari sebuah engine yang nggak bisa ngapa-ngapain tanpa kita yang perintah. Bahkan sekarang Google sendiri mengeluarkan sekolah prompting, kursus-kursus prompting, itu untuk mendefinisikan lebih jauh apa sih, bagaimana sih, caranya apa sih gitu. Jadi bener-bener lebih detail. Kalau teman-teman ada di grup IT, AI itu buat kami anak umur 3 tahun, gini, tapi dengan kekuatan yang segala macam. Buat saya iya dan tidak, tapi mereka harus menganalogikannya bahwa semakin kita tanya dalam
tentang satu pertanyaan, jawabannya akan banyak. Kalau ditanya, udah makan belum? Anak kecil akan bilang, udah. Tapi kalau ditanya, kita awalin, kamu tadi di sekolah ngapain? Temennya siapa aja, gini-gini. Kita cuma pengen nanya, udah makan apa belum? Tapi terus kita bawa ke sono kemarin, dia kan menjawab interaksinya kan. Nah, sisi humanis itu yang dibutuhkan. Makanya skill prompting menjadi khusus sebuah spesialisasi di dalam AI yang generatif ya. Karena rata-rata kita sekarang pakai yang generatif AI. Itu kira-kira tambahan dari saya. Terima kasih. Kalau tadi Bu Vanli jualan, saya juga sedikit jualan juga tadi menyambung Pak Agung. Kan di Makpus kita juga ada Certified Professional Prompter untuk ChatGPT ya. Untuk AI, generatif AI. Jadi untuk Gemini juga ya? Nah, ChatGPT tadi saya aja. keceplosan ya, nyebut merek. Jangan loh. Nanti bisa kolaborasi Bu, kita bikin ya. Saya kasih perbedaannya ya, ChatGPT dan Gemini AI. Menarik nih. Sebenarnya bisa ditanya sendiri sih ke ChatGPT atau ke Gemini, mereka dua-duanya jawabnya sama. Dan saya akan memberikan dari sisi yang netral. Nah, ChatGPT very fokus di teks. Ya. ChatGPT sendiri T-nya itu dari transformer. Transformer itu ternyata adalah research paper dari Google. Jadi Google tuh suka ngeluarin research paper yang kemudian dijadikan teknologi. Nah, ChatGPT itu asal muasalnya transformer. Nah, mereka fokusnya very text rich. Jadi kalau misalnya teman-teman nanya ChatGPT, hasilnya teksnya sangat close to sempurna gitu. Tapi kalau Gemini itu lebih ngirit kalau ngerespon. Nah, tapi kelebihannya itu adalah multimodal. Apa sih multimodal? Jadi dia bisa identifikasi video, image, dan teks pada saat yang bersamaan. Nah, itu bedanya. Jadi kalau misalnya mau ngeliatin misalnya, oh ini saya mau kombinasiin mengenai image. Contoh nih, kayak misalnya ada gambar dari satu iklan dan gambar produk lah contohnya. Tolong dong create caption dari iklan ini, dari gambar ini. Nanti dia akan create karena dia mempelajari image pada saat yang bersamaan gitu. Atau misalnya di video.com, mereka ada banyak video. Saya mau ini di ratingnya aman gak buat anak-anak. Nah, untuk membaca video yang banyak itu cocoknya pakai yang namanya multimodal gitu, multimodal. Jadi selama ada banyak ada konten image, teks, audio, video, nah itu Gemini sangat cocok gitu. Sudah jelas ya berarti bedanya ya Gemini dan ChatGPT. Oke, tadi Mbak ada pertanyaan, silakan. Boleh dibantu. Boleh perkenalan pertanyaan. Ya, nama saya Tia, saya dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Aduh. Ya, saya di Direktorat Musik, Film dan Animasi kemarin. Pertanyaan saya mungkin ke Bu Vanli, Bu. Bu, Indonesia itu kan luas ya, Bu ya. Selain Jakarta itu banyak daerah-daerah yang perlu kita bantu untuk transformasi digitalnya. Nah, pertanyaan saya, apakah di Google Cloud itu punya program untuk ya memeratakanlah kita digital shifting hari ini gitu. Ada programnya atau enggak? Yang kedua, Bu, ini sama teman-teman yang lain juga di sini, thanks to AI yang telah membantu saya dalam tugas keseharian membuat contekan pada para pembuat kebijakan dengan membuat policy brief, dengan membuat meeting agenda plan summary. Itu sangat cepat dengan kita jago prompting di AI ya, atau mengenerate semua permasalahan gitu. Nah, pertanyaan saya, ada nggak sharing experience dari negara-negara lain yang mungkin Ibu Vanli pernah Google ada di mana-mana yang menjadikan yang begitu membuat transformasi digital itu cepat pada suatu negara atau berdampak negatif atau berdampak buruk itu. Ada nggak kayak cerita-cerita yang kita dari sekarang udah harus
be aware lah dengan itu. Terima kasih. Iya, terutama untuk membuat kebijakan ya, karena sekarang cepet banget gitu mau dapat data apa aja cepat. Cuma kan pemerintah itu institution ya, nggak, sisi humanity-nya itu harus di leadership. Tadi kan kita pagi udah banyak cerita ya bahwa leadership adalah, nah itu ada nggak sharing cerita yang bisa kita. Makasih Mbak Tias. Aduh, ini sebenarnya close to my heart ya, namanya kita demen banget ya untuk healing ya teman-teman semua Bapak dan Ibu ya. Jadi dan Indonesia tuh cantik sekali kan ya, tapi banyak banget justru kita malah perginya mungkin ke luar negeri selain bukan di Indonesia. Nah saya kebetulan tadi pagi tim saya ada ketemu, iya. Iya. Iya, jadi kita senang tuh bekerja sama. Jadi karena di Google sendiri kita kan juga punya data, apalagi itu untuk bekerja sama dengan pemerintah ya, dengan government, memberikan Indonesia menjadi lebih baik lagi, terutama di bidang pariwisatanya. Nah, apa yang bisa dibantu untuk dari sisi generative AI itu mungkin dari trip generation gitu ya, kayak misalnya mempermudah dari orang-orang yang ingin mengunjungi di Indonesia, misalnya tolong dong ceritain kalau misalnya saya mau ke jalan-jalan yang dekat 8 jam dari daerah rumah saya, tapi yang suasananya pantai, cuman saya nggak perlu pergi ke naik pesawat gitu. Nah, trip generation itu kita bisa bekerja sama terutama dari sisi grounding. Jadi dari grounding data-data apa saja sih yang mau ditampilkan, misalnya kita mau menampilkan tentang cantiknya Sumba gitu. Nah, Sumba itu mungkin banyak orang yang belum tahu gitu. Nah, jadi itu di prompting, di grounding tentang Sumba saja, atau di grounding tentang tempat-tempat tertentu, itu kita bisa dikerjakan karena memang datanya itu dikontrol oleh si pengguna. Apa yang membuat, karena cepat sekali, kadang-kadang kita suka melihat ya AI itu kalau terutama dari sisi consumer, personal, itu keluarnya halusinasi. Jadi halusinasi ini sering sekali terjadi dan tugasnya kita tuh itu mempelajari halusinasi itu dan supaya tidak terjadi halusinasi. Tadi ada cerita di Marketplace ada prompt engineer. Jadi sebelum itu ke production semua pasti dipelajari dulu supaya mereka tidak halusinasi. Contoh halusinasi, contohnya kayak gimana sih? Ini yang tadi back to trip generation, bisa saja dia malah nawarinnya memberikan trip kayak, oh kamu habis dari Ancol ke Bali, kan itu kan nggak relevan ya, karena kan dari Jakarta ke Bali itu kan jauh banget gitu. Tapi kalau misalnya dari Jakarta ke Puncak itu baru relevan. Nah, hal-hal yang tersebut itu hanya bisa dibantu oleh si prompt engineer, oleh manusia, kembali lagi back to human touch-nya gitu. Jadi supaya hasil result tidak mengganggu atau tidak berhalusinasi namanya. Tadi tahu ya? Semoga cukup menjawab ya, Mbak Dias. Saya belum ada jawabannya. Oke, mudah-mudahan tidak terjadi ya. Tidak terjadi. Baik, ini di QR Code ada juga pertanyaan cukup teknis untuk mungkin bisa Pak Agung, Pak Wira, karena ini terkait tips and trick untuk membuat atau membantu membuat storytelling dalam konten ataupun apapun ya, penerapan storytelling dengan AI. Tipsnya seperti apa? Dan ini menyinggung Bu Vanli juga, karena secara spesifik pertanyaan juga, kalau menggunakan Gemini seperti apa tipsnya gitu ya. Silakan, mungkin Pak Wira, Pak Agung dulu, kalau di industri kreatif, secara prakteknya biasanya seperti apa pemanfaatan AI? Oke, terima kasih pertanyaannya. Menurut saya sebenarnya yang paling penting adalah untuk mengetahui objektifnya dulu sebenarnya, jenis output apa yang sebenarnya mau dihasilkan gitu ya, apakah itu dalam bentuk teks, apakah itu dalam bentuk visuals, key visuals atau dalam bentuk video. Karena dari masing-masing jenis outputnya
itu punya tools AI yang berbeda-beda gitu ya. Di Dentsu kita menggunakan berbagai macam tools AI untuk bisa generate different kind of creative output gitu ya. Nah, itu satu. Terus yang kedua adalah yang nggak kalah penting menurut saya adalah tahu toolsnya apa untuk generate music misalkan, untuk generate visuals apa, untuk generate text itu apa, beda-beda gitu ya. Itu yang kedua. Dan yang paling penting sebenarnya itu tadi yang sebenarnya saya sampaikan, bahwa untuk bisa menghasilkan konten atau storytelling yang bagus, yang resonate gitu ya, memang understanding human-nya, understanding kitanya ini sebagai pengguna AI-nya terhadap apa yang pengen kita sampaikan di konten tersebut dan siapa yang bisa menikmati si konten tersebut gitu ya. Nah, understanding audiensnya itu sangat-sangat penting gitu. Itu bisa didapat dari mana? Bisa didapat dari data-data yang dihasilkan dari AI itu sendiri atau sebenarnya dari pengalaman kita sendiri gitu ya. Again yang seperti saya bilang, prompter ini tuh adalah otaknya dari si AI ini menghasilkan sesuatu gitu ya. Nah, otak ini ibaratnya tadi sebenarnya orang finance mengerjakan Excel gitu ya. Mereka paham banget gitu cara kerja Excel gitu ya. Fitur-fiturnya segala macam. Begitu pula juga dengan si prompternya ini, mereka harus sangat-sangat menguasai audiensnya seperti apa. Dan yang paling penting adalah dari pengalaman mereka sebagai seorang manusia itu juga satu poin yang penting sehingga bisa memberikan relevansi yang baik gitu ya untuk menghasilkan konten tersebut. Karena prompting misalkan ngomongin ini the power of prompting ya, sebenarnya mungkin bisa belajar dari Mark Plus gitu ya, punya kelasnya gitu. Nah, ini makanya prompting itu penting banget gitu kan, karena prompting ini bisa berjalan, bisa sangat-sangat mengoptimalkan si AI itu ya, karena memang mempunyai si orangnya ini, prompternya ini mempunyai pengetahuan yang mumpuni lah ya, yang sangat deep gitu ya terhadap apa yang pengen mereka sampaikan di konten tersebut sih gitu. Mungkin itu bisa menjawab, mudah-mudahan. Itu tetap penting, orang di belakangnya harus punya knowledge ya, yang knowledge itu penting banget gitu ya. Ibaratnya sebenarnya ini kalau saya menganalogikan AI dan orangnya itu ibaratnya kalau misalkan di industri kreatif agency di tempat kita itu mungkin kayak production house atau kita pengen create TVC atau video gitu ya. Prompternya ini tuh justru mungkin direkturnya, mungkin ya, si sutradaranya gitu ya. Mereka tuh si sutradara ini tuh tahu banget bahwa message yang pengen disampaikan tuh apa gitu ya, dan audiensnya tuh seperti apa gitu. Nah, mungkin sebenarnya AI-nya ini tuh justru sebenarnya si astradanya, karena dia menerima perintah dari si direkturnya nih yang punya ide nih si filmnya atau si TVC-nya mau dibikin apa gitu ya. Atau mungkin sebenarnya AI-nya bisa jadi si talentnya, karena talent kan yang diarahkan juga sama si sutradaranya gitu. Jadi si sutradara ini harus benar-benar menguasai konten yang pengen disampaikan, yang dia pengen menghasilkan film seperti apa, dia pengen menghasilkan TVC seperti apa gitu sih, analoginya mungkin itu kali ya. Oke, terima kasih Pak Wira. Kalau Pak Agung, pengalamannya seperti apa penggunaan AI? Untuk menghasilkan sebuah hasil dari AI, buat saya yang paling utama, bener semua yang Mas Wira bilang tadi, kalau saya ada tambahan 2. Pertama itu research, kedua itu adalah kolaborasi. Research itu maksudnya apa? Sejago-jagonya kita, mungkin kita less knowledgeable dibanding sama si Google itu sendiri atau mesin learning yang lain. Jadi kita bisa nanya ke dia, ini research nih ya, misalkan saya dikasih, kita mau tahu ini. Yang harus saya lakukan pertama adalah research. Saya tahu objektifnya siapa, udah dikasih tahu nih, briefnya seperti ini, berarti kan objektifnya jelas. Oke, saya mau ke Bogor, ke stasiun Bogor, exactly ke stasiun Bogor. Bogor luas tapi saya maunya ke stasiun Bogor. Saya akan googling, saya akan research, ke stasiun Bogor itu saya better di mana, lewat naik moda apa, karena saya tinggal tidak di dekat stasiun, karena saya tahu yang paling gampang ke stasiun adalah naik KCI, cuman saya tidak tinggal di sana. Terus banyak akhirnya dari situ kelebihan dari research adalah kita bisa menambah detail-detail ketika kita prompting, jarak, waktu, ekonomi kita mampu nggak, kalau mau naik Gojek, naik Gojek aja selesai, maksudnya Gokar langsung sampai gitu, atau kita nyewa taksi itu langsung sampai. Tapi kan harus ada jadi
nilai-nilai tambahan-tambahan, komponen-komponen tambahan ketika kita habis research itu menjadi bahan prompting. Buat saya kekuatan research di sana. Itu satu. Yang kedua adalah kolaborasi. Maksudnya apa sih Gung kolaborasi? Kolaborasi itu kita bertanya kepada yang memang punya expertise di sana. Kalau tadi Mas Wira bilang finance, kebetulan briefnya adalah sesuatu yang berhubungan sama finance. Saya di bagian marketing, di bagian strategik, saya akan datengin teman-teman di finance yang memang mereka kelotokan secara ilmu segala macam. Setelah saya research, saya bertanya langsung sama ini bener nggak, gini-gini. Dapat lagi klarifikasi, saya bikin promnya lagi. Jadi research dan kolaborasi buat saya nambahin tadi apa yang Mas Wira sudah jelaskan. Jadi kolaborasi juga ya, tidak hanya mengandalkan knowledge kita pribadi, mungkin juga dengan orang di sekitar kita. Kembali human to human untuk mensupport pemanfaatan teknologi agar lebih optimal. Jadi secara spesifik pertanyaan tentang Gemini, Bu. Ada tips and trick. Ya, Gemini itu ada dua ya tadi ya. Gemini untuk consumer, kalau misalnya lagi bingung mau nanya apapun, untuk personal bisa ditanyain karena AI for good ya untuk personal. Nah, kalau misalnya untuk perusahaan tuh seperti apa sih? Gimana sih how we start gitu untuk memulai gitu. Bisa dari industri yang paling sering digunakan itu adalah increase productivity. Increase productivity, tapi kemarin saya ada datang ke acaranya di mana Jensen Huang datang, dia juga bilang bukan hanya increase productivity, how do you increase growth gitu. Nah itu kembali ke use case yang menjadi semua diskusi bukan hanya dari IT inisiatif, tapi juga dari marketing, dari HR, dari finance, dari manapun itu, dari lini manapun. Penerapannya seperti apa sih? Ini semua dipakai di perusahaan-perusahaan di seluruh dunia, bahkan tadi di Indonesia. HR seperti apa? Nah, kalau misalnya saya setiap kali mau tanya sesuatu, insurance saya sisanya, saya dapatnya fasilitas asuransi seperti apa sih gitu. Saya tinggal tanya di satu misalnya website yang untuk internal. Saya sisa cutinya berapa, saya asuransinya apa sih, outpatient saya sisa berapa. Kalau misalnya semua ditanyakan ke HR, pasti kerjaan HR jadi kayak macam apa ya, pekerjaan yang sangat simple dijawabnya gitu. Jadi tapi takes time. Nah hal ini bisa dibantu oleh generative AI, Gemini. Atau misalnya saya mau ke mana ya, ke marketing atau ke konten. Misalnya sekarang lagi banyak mobile applications, konten nih, misalnya kita ngomongin tentang travel konten. Travel konten kadang-kadang kalau misalnya yang submit picture-nya suka bentuknya landscape, bentuknya portrait, bentuknya macam-macam, square gitu. Bagaimana supaya di-automate supaya keluarnya tetap cantik gitu. Nah, hal-hal tersebut atau tone-nya bisa disamakan. Nah, daripada menggunakan kreatif itu bisa dibantu oleh generative AI juga. Gitu. Nah, hal-hal untuk menyamakan bentuknya seperti apa dan misalnya sesuai tone, sesuai dengan season, kita lagi mau mendekati tahun baru, Nataru. Nah, ini hal-hal itu sesuai dengan tema itu bisa dibantu oleh generative AI juga. Apalagi ya, tadi tentang misalnya saya mau meeting, hari ini saya mau meeting dengan Kementerian Pariwisata, tapi saya mau tahu tentang Kementerian Pariwisata, saya akan tanya, ini Kementerian Pariwisata, visi dan misi ke depannya seperti apa? Dan nanti mereka akan, dari Gemini itu dia akan search di websitenya Kementerian Pariwisata, akan diberikan briefnya. Jadi itu sangat membantu. Bayangkan membaca buku berbanyak ratusan tapi bisa di summary gitu. Tepuk tangan sekali lagi untuk 3 pembicara kita. Kalau ngomongin AI mungkin tidak akan pernah selesai ya Bapak Ibu sekalian, karena yang kita omongin juga terus berkembang gitu ya, sehingga isunya akan semakin menarik untuk didiskusikan. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Vanli, Pak Agung, Pak Wira sudah hadir berbagi bersama kami. Jangan lupa Bapak Ibu nanti setelah break
akan ada sesi penutup, kita ada industri outlook. Kalau tadi pagi Pak Hermawan menyampaikan tentang marketing outlook 2025, nanti akan ada pembicara-pembicara dari berbagai asosiasi untuk bicara 2025 industri finance, banking seperti apa, otomotif seperti apa, consumer goods seperti apa, dan seterusnya. Kalau mau iseng-iseng coba tanya Gemini, masing-masing industri nanti bandingkan dengan jawaban kalau ahlinya ngomong seperti apa gitu ya. Oke, sebagai apresiasi kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, mungkin bisa maju ke depan. Kita berikan apresiasi karena sudah hadir pada sore siang hari ini untuk berbagi. Terima kasih. Oh, ini Pak Wira dulu, boleh Pak? Bosan Bapak Ibu untuk sharing. Terima kasih sekali lagi untuk sesi di ballroom. Berikutnya akan ada sesi utama, nanti akan ada di ballroom kedua. Sebelumnya Bapak bisa mengambil coffee break terlebih dahulu. Terima kasih.